Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Hunter. Kita pada kesempatan ini akan melanjutkan materi tentang Microsoft Excel. Pada sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang materi Microsoft Excel secara teori, dan sekaranglah saatnya kita untuk mencoba mempraktekkan membuat tabel yang rapi. Pertama, silakan diaktifkan Microsoft Excel-nya versi berapapun, dan setelah Anda aktifkan, maka tampilan dari lembar kerja adalah seperti yang ada dalam slide yang sudah saya tayangkan di screen Anda semua. Saya sampaikan juga bahwa saat kita belajar Microsoft Excel, maka kita akan mengenal yang namanya sel, ya, atau alamat sel. Sel adalah perpotongan antara kolom dan baris, ya. Jadi kolom itu dimulai dari A, B, C, D, E, dan seterusnya. Sedangkan baris itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi misalkan saya klik di posisi ini, ya. Nah, makanya di sini ada B2, artinya dia di kolom B, di kolom B baris kedua, ya, itu sel. Nah, berikutnya selain sel, kita juga mengenal yang namanya ring. Ring itu adalah kumpulan dari beberapa sel, ya. Jadi misalkan ini saya klik, lalu saya drag ke bawah, lalu saya drag ke kanan begini. Nah, ini adalah contoh ring B2 di sini sampai dengan sini, ya. E10, ya, E10. Jadi ring, kumpulan dari beberapa sel. Nah, selanjutnya bentuk dari mouse pointer Microsoft Excel itu ada 3. Jadi kalau misalkan ini bentuknya seperti tanda plus tapi agak gemuk begini, nah dia fungsinya bisa untuk ngeblok, ya. Jadi ngeblok itu diklik terus di drag begini, ya, ngeblok, ya. Sementara kalau ini di kanan, jadi misalnya ini di C1, saya ambilkan bawah begini, ini biasanya untuk ngopi, ya, untuk ngopi. Jadi kalau kita punya tulisan di C1 itu misalkan tulisan dingin, kita kembali ke sini, kita klik ke bawah, maka dia akan ngopi. Nah, ya, ngopi. Jadi ini ngeblok, ini ngopi, ya. Itu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, ini untuk move, mindahkan yang ketiga, ya. Jadi kalau pas dia di tepi dari alamat sel ini C3 misalkan, boleh di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Jadi misalnya di sini ada kata tadi dingin, ya. Nah, ini mau saya pindah nih, ya, pindah ke sini, ya, pindah ke sini. Nah, begitu. Itu pengantar sedikit dari saya. Selanjutnya, mari kita mulai. Saya mengetik latihan. Anda juga silahkan mengetik, ya. Jadi nanti kita sama-sama praktekkan agar setelah video ini selesai, Anda juga sudah selesai membuat seperti apa yang sudah saya buat. Baik, silahkan diikuti semua yang saya ketik. Setelah itu baru nanti kita atur, kita isi sesuai dengan ketentuan yang ada pada materi teori. Di A1 ini kita ketik justifikasi anggaran kegiatan PKN penerapan teknologi, ya. Terus di enter, ini lari ke A2, huruf balinar, B2.
aplikasi pemesanan jajanan lokal oleh Fitria Intan Nur Rizky dan kawan-kawan ya. Nah, berikutnya di bawah ada tahun ya, 2016 ini. Berikutnya kita kasih jarak ya, jadi di baris kelima kita kosongi, kita ke baris ke-6, tepatnya di A6. Ini kita ketik 1 peralatan penunjang ya. Kita enter, lalu di sini ada material. Jadi boleh ngetik ke bawah semua, baru ke kanan boleh, terserah ya. Jadi misalkan material, terus nanti di kalau mau ke kanan berarti ke B7. B7 itu justifikasi pemakaian ya. Kanan lagi ada di C7 adalah kuantitas. Kanan lagi ini ada harga satuan, lalu kanan lagi adalah jumlah. Nah, ini baru diklik ke kiri. Jadi terserah, nanti boleh ini diketik satu kolom atau mau langsung satu baris itu diselesaikan ya. Ada hosting dan domain. Teruskan ke bawah aja. Online storage, online project collaboration tool, modem, lalu subtotal. Oke ya, saya teruskan aja ke bawah, selisih satu lagi, ini ada 2. Bahan habis pakai, ini sama, ada material, lalu kertas A4, lalu tablet printer, buku agenda, lalu buku logbook, lalu subtotal. Nah, ini bisa kita atur biar tidak kelihatan mepet ya. Jadi ini bisa digeser saja, dikira-kira begitu. Nah, misalkan segini, ini kan ada di ini ya, begini. Nah, ini ada justifikasi ini. Jadi kolomnya juga sebenarnya ini bisa ditaruh di posisi ini ya. Jadi antara B dan C, terus kita double klik ya. Jadi dia otomatis kolomnya dilebarkan sesuai dengan kalimat ya atau kata yang ada di dalam kolom tersebut. Nah, ini selanjutnya kita isi yang justifikasi pemakaian. Yang pertama ini adalah tahun, lalu bulanan, lalu bulanan lagi, lalu buah. Ya. Buah di sini justifikasi pemakaian, bawahnya adalah rem, paket, buku. Ya. Lalu kuantitas kita isi ada 1, 5, 5, 1. Yang bawah ini juga judulnya kuantitas 4, 4, 22 ya. Harga satuan 2 juta, ketik biasa tanpa titik tanpa koma ya, 2.150.000.
500. Nah, ini juga sama ya, harga harga satuan 50.000, 50, 50, 50. Ini lalu sebetulnya ini juga bisa langsung diisi ya. Jadi di kolom jumlah ini adalah isinya perkalian antara harga satuan dan kuantitas ya. Harga satuan dan kuantitas, sehingga rumus yang bisa kita isikan ke sini adalah, ingat di teori bahwa di Microsoft Excel itu setiap kita ingin memberikan formula atau rumus maka selalu diawali dengan tanda sama dengan ya. Sama dengan, lalu kuantitas diklik, dikalikan pakai bintang ya, lalu klik 2 juta, di enter. Nah, ini berikutnya tinggal dikembalikan ke E8, lalu diambil kanan bawahnya begini. Jadi kalau ini plus yang gemuk, ini plus yang hitam kurus ya, diklik geser ke bawah. Nah, ini ya. Nah, di sini juga sama isinya, sama dengan di sini adalah jumlah ya. Nah, ini sama dengan, boleh kuantitas diklik dulu, boleh harga satuan dulu ya. Ini misalkan yang bawah saya ganti ya, harga satuan dulu ini, lalu dikalikan 4, enter. Nah, ini lalu di copy. Nah, langkah berikutnya untuk mempercantik tampilan ini adalah di harga satuan dan jumlah ini kita kasih tanda rupiah ya. Ini diblok saja, lalu klik di sini ya, ada general ini. Nah, pilih aja yang accounting. Nah, dia sudah otomatis muncul ya. Bagi yang di accounting belum ada, maka bisa juga membuat sendiri sebetulnya ya. Ini yang bawah juga sama, biar rapi, jadi kita blok, kita klik aja accounting seperti ini ya. Lalu ini bisa ditengahkan, kalau mau rapi lagi ya tinggal diblok saja tengah begini ya. Nah, terus berikutnya adalah ini judul ya. Jadi kalau yang di teori itu saya ulang lagi ya. Jadi ini beda dengan yang di teori. Di teori itu satu-satu ya. Satu-satu artinya begini. Ini saya batalkan dulu, saya undo. Nah, ini misalnya di sini nih. Ya, ini mau saya kasih 50.000, ini saya klik terus counting ketemu 50. Nah, berikutnya ini adalah diklik ini format painter. Ya. Nah, ini terus diblokkan ke sini. Sudah jadi ya. Taruh sini format painter, terus ditaruh di sini. Nah, sudah ada. Nah, terserah mau pakai yang mana, diblok dulu seperti yang pertama ini atau pakai yang format painter ya, seperti itu. Nah, ini kita tengahkan seperti tadi biar tampilannya menjadi lebih bagus, lebih menarik, lebih rapi ya. Nah, judulnya ini bisa ditengahkan, ada 4 baris ini, bisa satu-satu atau bisa sekaligus. Kalau satu-satu itu berarti di blok ini dari A1, diklik lalu didrag ke kanan sampai E. Kenapa sampai kolom E? Ya karena area tabelnya itu dari A sampai E saja. Ya, sehingga kalimat justifikasi anggaran kegiatan PKM penerapan teknologi dia akan dibikin tengah di antara berapa ini 5 kolom ya. Nah, untuk merapikan biar tampilnya di tengah, ini setelah diblok kita klik di sini ya, merger and center. Nah, begini. Ini kalau satu-satu sebetulnya bisa sekaligus ya. Jadi satu-satu begini ya boleh, atau sekaligus diblok begini. Ya, sampai sini. Nah, ini bisa pakai di sini ya. Alignment. Lalu di sini horizontal. Nah, ini pilih ya, center cross selection.
Oke, nah seperti ini tengah ya. Kalau mau indah ya lebih indah ini diklik lalu di. Nah, fontnya ini sekali lagi defaultnya adalah Calibri 11 ya, bisa dibikin yang lebih besar misalkan seperti. Nah, selanjutnya kita atur juga ada beberapa ini yang kolom justifikasi pemakaian. Ya, ini kan judulnya terlalu lebar sementara isinya itu hanya berapa 7 digit ya. Tahun bulanan kan paling panjang ini ya, bulanan. Nah, ini bisa kita klik terus grab tab begini. Nah, ini bisa kita kecilkan sebetulnya. Nah, ini lalu diperlebar. Nah, begini diperlebar. Yang bawah juga sama, rakyat. Wah, nanti ini diperlebar aja ya. Nah, begini ya. Terus dipilih yang center di tengah ya, sekalian settingnya. Termasuk yang ini ya, di blok nanti pilih yang tengah. Ini juga di blok tengah ya. Ini tengah, kalau mau tengah juga sama. Tengah. Ini. Nah, lalu ini subtotal ya, di blok subtotal mestinya sampai di sini. Ya, nanti di measure center. Letak tebal misalkan. Ini juga sama. Sampai sini. Di blok drag ya. Measure center, letak tebal. Ya. Ini juga boleh lah judulnya kalau misalkan mau dicetak tebal ya. Nah, biar menegaskan bahwa itu adalah judul ya. Judul dari masing-masing kolom. Ini ya. Nah, selanjutnya ini sudah lumayan rapi. Masih ada juga yang panjang satu itu ya. Jadi di A10 itu online project collaboration. Itu juga nanti kita bikin juga ini menjadi dua bagian ya. Misal masih satu baris ya, masih satu baris. Jadi klik di sini project. Lalu ini kolomnya agak dikecilkan saja. Nah, sehingga ini dia geser ke bawah, hanya saja memang lebarnya harus ditambah. Nah, ini online project collaboration tool ya, modem dan seterusnya. Lalu berikutnya untuk jumlah, oh ya ini belum diatur ya, ini diatur aja di blok ya. Nah, disesuaikan begini. Nah, ini sudah yang nggak ada masalah yang bawah. Nah, ini mungkin juga bagus lebih kalau di vertikal ya, ini juga sama. Jadi bagian-bagian yang penting itu dibikin menonjol ya. Nah, untuk mengisikan jumlah ya, jumlah itu misalkan di subtotal ya, di sini ya diklik sebetulnya. Nah, ini bisa kita isi misalkan begini ya, sama dengan perintahnya pakai sum. Nah, ini sudah muncul sumnya, kurung buka. Terus kita klik boleh dari bawah klik di atas ya. Jadi nomor 1, nomor 2 ini ringnya diklik terus begini lalu kurung tutup ya. Nah, ini di bawah ini ada ya, sama dengan sum E8 sampai 10 ya, ini turun ke sini. Ini tinggal di enter saja. Luar biasa. Atau bisa juga diklik di sini langsung pakai auto sum ini ya. Tinggal diklik saja. Ya otomatis. Enter. Nah, mudah yang mana terserah. Ya. Jadi karena memang kita belajar komputer itu banyak cara yang bisa kita pakai. Ya. Ya.
Lalu berikutnya kita coba ada misalkan kita taruh di sini ya, misalkan ya, analisa harga peralatan. Analisa harga peralatan yang di sini ini ada harga satuan terendah. Di sini ada harga satuan tertinggi. Nah, ini kalau kita geser-geser aja ya, misalnya seperti ini. Nah, di harga terendah ini rumusnya menggunakan sama dengan terendah ya, min ini membuka. Nah, ini di blok ya, areanya kalau harga satuan berarti ya di area harga satuan ya, diklik di blok. Lalu kurung tutup di enter 150 ya kalau di harga satuan. Nah, tergantung ini mau harga satuan atau jumlah ya. Jadi kalau kita mau di sini judulnya harga satuan, yang ngambilnya di sini. Kalau di sini mau jumlah ya nanti tinggal diganti saja. Terus ya, di atas jumlah terendah ya. Ini juga kita ganti sama jumlah tertinggi. Jadi kalau terendah tadi pakai sama dengan min ya, seperti ini. Nah, kalau terbanyak sama dengan max, kurung buka ya, di blok, kurung tutup enter. Nah, sudah juga ada. Oh, ini alamatnya, sorry ya, ganti ya, sama dengan min, berarti kan di sini ya, di kolom jumlah, tadi kan di kolom harga satuan sehingga. Nah, begini ya, 500 sama 32. Lalu misalkan kita ingin menyisipkan satu baris gitu ya. Nah, jadi satu baris ini karena oh, saya mau nambah satu baris di sini nih ya. Tapi tidak mau mepet ya dengan analisa harga peralatan ini, sehingga ini diklik di kolom F-nya, diklik saja begini ya. Lalu ini bisa insert ya kolom. Nah, ini. Jadi dia geser sehingga di sini misalkan kita tambah dengan jumlah harga plus pajak 5% misalkan ya. Jadi di sini jumlah harga dikali 5%. Jadi, jumlah harga ditambah ya, ditambah begini ya, jumlah harga dikali 5%, atau jumlah harga ditambah 5% ya. Jadi selain ini ada pajaknya, misalkan ya ada pajaknya 5% tadi ya. Jadi seperti ini, sehingga rumusnya ada sama dengan ini jumlah harga ya. Terus ditambah pakai plus, terus ini bisa pakai kurung buka ya. Kurung buka 5% itu sorry berarti E8 lagi ya, jumlah ini dikali ya, 5. Nah, kalau kita isi langsung persen begini ya, 2.100.000 ya. Nah, rumus ini satu, terus tinggal di copy aja. Jadi kebetulan sih contohnya kita hanya di peralatan penunjang misalkan hanya ada 4 ya. Jadi kalau data kita banyak
ya otomatis nanti tinggal di copy aja. Jadi bukan ini bikin satu formula, satu rumus, nah, jadi kita bikin lagi enggak ya, tinggal diklik di sini, tarik aja ke bawah. Nah, kalau sum tadi seperti tadi, kalau mau diisi juga bisa tadi dari auto sum ini, atau dikopikan dari sini juga bisa. Jadi banyak cara. Nah, auto sum bisa begini. Nah, 4.200.000 ya. Tuh. Nah, misalkan lagi, jadi kita pengen menambahkan, gitu ya. Jadi pengen menambahkan, ini insert lagi satu kolom, begini, insert kolom. Nah, menambahkan di satu kolom ini adalah keterangan kuantitas. Keterangan kuantitas ya. Nah, keterangannya apa? Isinya jika kuantitasnya lebih dari atau kurang dari 2, maka sedikit. Kalau lebih dari 2, maka keterangannya adalah banyak. Ini bisa diisi sama dengan if begini kurung buka. Ya, ingat kalau pilihannya 2 berarti if-nya hanya 1. Nah, ini ada petunjuknya. Jadi setelah sama dengan if kurung buka, ini ada if logical test, value if true, value if false. Jadi logical testnya apa gitu ya. Ini if. Ketentuannya apa? Kuantitas diklik ya. Nah, ini misalkan. Ini misalkan kurang dari ya, kurang dari 2. Nah, di sini pakai titik koma ya. Jadi nah ini ya, pakai titik koma ya. Titik koma. Nah, karena kalimat sorry. Nah, karena kalimat ini pakai tanda petik 2 begini ya. Kurang dari 2 berarti sedikit. Nah, titik koma. Selain itu jawabannya apa? Banyak. Tanda petiknya jangan lupa. Banyak. Kurang gitu. Gitu ya. Ini juga sama kan, tinggal di copy aja ke bawah. Nah, begini, sedikit banyak sedikit. Oh, ini baru belum dihapus. Nah, begini ya. Ini ya, jadi kita sudah mempraktekkan contoh ini. Terus kalau ini juga mau kita rapikan dengan border atau garis, ini sebenarnya tinggal di blok saja. Nah, tampilan di sini juga yang di atas itu tidak mengikuti ya. Jadi ini tinggal sebenarnya di blok ulang aja sampai H. Karena tadi dia pakai ini, nah begini. Ini juga. Ini karena lah yang di sini belum ikut ya. Atau kalau saya lebih senang begini, bareng begini. Bareng. Ya. Tapi kan ini sebenarnya sampai sini ya, nggak sampai sini ya. Nah, ya tabelnya hanya sampai sini deh, di blok begini kan. Nah, kan sampai sini sebenarnya, bukan sini. Area kolom tabelnya hanya A sampai D ya. Kalau mau dicek ulang tinggal gitu ya, klik ini center cross selection. Oke. Center cross selection. Nah, begini ya. Selanjutnya kita kasih border ya. Jadi silahkan di blok A7 begini, di drag ya, jangan dilepas mouse-nya. Nah, digeser sampai ke sini. Nah, lalu di sini sebenarnya ada icon atau lambang bottom border ya. Diklik aja panah segitiganya, lalu pilih all border. Nah, sementara pilih itu, yang bawah juga sama. Ya. All border tinggal diklik saja. Nah, setelah itu ini bisa juga nanti kalau pengen garis atau bordernya berbeda dengan yang isinya, maka ini di blok begini ya, masuk ke sini juga bisa ya. Ini misalkan ada tick ya, tick bottom border misalkan, atau top and tick bottom
border ya, diklik begini. Nah ini dia lebih tebal ya. Jadi garisnya lebih tebal, jadi begini. Atau mungkin yang atas mau dikasih garis double ya dicarikan aja yang mana yang double. Tick bottom, top and double bottom border ini misalkan ya. Nah, untuk membedakan. Lalu berikutnya ada rumus yang lain yaitu small sama large ya. Jadi untuk mengetahui harga ya, harga terendah ke sekian itu pakai small. Kalau harga tertinggi ke sekian itu pakai large ya. Jadi misalkan taruh di sini, taruh jumlah ya, jumlah terendah misalkan ya, sini copy saja ke bawah ya, jumlah 1, 2, 3 ya. Jadi sama dengan small begini kan, buka ini di kolom jumlah ya, di blok begini, terus titik koma ke berapa, 1 misalkan ya, 50 500 sorry, 50 ya. Ini misalkan tadi ya sama dengan small gitu. Ya, sama dengan small kurang buka gitu, 3,2 kurang tutup jangan lupa sama dengan small kurang buka ring di blok jangan lupa 3,3 kurang tutup. Nah begini ya. Lalu misalkan kita juga pengen menambahkan tadi ya jumlah tertinggi ya, jumlah tertinggi ke 1 ya, tadi yang atas kurang 1 ini. Jumlah tertinggi 1, 2, 3 gitu ya. Kita masih ngambil di peralatan penunjang ini. Sama dengan large kurang buka ring jumlahnya sekali lagi di blok begini 0,1. Nah ini mestinya juga kita bisa blok ya, hanya ketika ini kita blok ya pasti nanti hasilnya tidak akurat ya, karena apa, ketika ini di posisi J16 ya, di sini ya kolom J ya baris ke-16 ini langsung kita copy. Nah ini hasilnya jadi salah ya, 3,5 ikut. Kenapa ikut ya, karena di sini batasnya E8 sampai E11, sementara yang bawah itu E9 sampai E12. Jadi kalau rumus ini yang disebut sebetulnya alamat sel relatif. Ya, kalau dia dikopikan ke bawah, maka barisnya akan berubah. Kalau dia dikopikan ke pindah kolom, maka kolomnya yang akan mengikuti berubah. Ya. Jadi yang pas adalah kalau mau dikopi, tapi tetap saja nanti kita ngedit ya. Nah paling tidak alamat ring ini ya E8 sampai E11 ini diabsolutkan. Caranya adalah di blok begini ya, lalu ditekan tombol F4 ya. Nah gitu, enter. Nah ini kalau di copy ya, ini dia akan 2 semua ya, karena apa, ini adalah 1, mestinya ini ada diganti berapa, ke 2 ya, ini diganti ke 3. Nah ini ya. Ini untuk contoh small dan terus ada satu lagi yang belum, yaitu harga rata-rata ya. Harga rata-rata itu biasanya pakai average ya. Saya taruh di sini aja lah ya. Sama dengan average ya. Kurung buka ini di blok dari jumlah ya. Ini kurung tutup. Nah, ini ya. Saya geser aja pindah ke sebelah, ini dikasih judul kan.
Kan juga jangan lupa. Ini sedikit contoh ya. Jadi target untuk latihan kali ini adalah ini membuat tabel yang sederhana seperti ini. Poin utamanya adalah saya berharap mahasiswa bisa merapikan ini judul gitu ya. Terus bikin ini lebih bagus ya. Terus tampilannya. Jadi kalau bagus itu dilihatkan juga enak ya. Lalu apa ya, penekanan ya, barangkali kalau yang subtotalnya begini mestinya juga di sini angka-angka ini juga dibikin tebal ya. Jadi begini. Jadi tindak bahwa memang yang ditunjukkan itu subtotal di sini ada 1 juta, di sini ada subtotal 3,5 dan 4.200.000. Nah, itu untuk latihan kali ini, dan yang jelas tadi sudah mengenal juga tentang fungsi if tadi ya di sini. Ya, ada walaupun masih f tunggal. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas dengan f ganda ya. Jadi f yang lebih dari 1, yang lebih dari 1. Nah, dan kita akan mencoba latihan yang lebih kompleks mungkin ya. Jadi kadang-kadang karena kalau kita ditanya Microsoft Word dengan Microsoft Excel itu susah mana? Saya akan menjawab susah Microsoft Excel. Nah, padahal sebetulnya tidak bisa dibandingkan karena fungsinya yang berbeda. Ya, jadi kalau Microsoft Word kita kenal dengan pengolah kata misalkan. Ya, jadi, kalau yang Microsoft Excel biasanya digunakan untuk lembar kerja yang memang juga sebetulnya ada perhitungannya. Ya. Walaupun sebetulnya di Microsoft Word juga kita sama juga kan bisa membuat tabel seperti ini. Nah, ini sedikit latihan. Jadi untuk kali ini tadi kita sudah belajar tentang membuat formula atau rumus ya, menyisipkan kolom ya, terus ada ini tadi if ya, terus kita mencoba ke beberapa fungsi ya yang ada di Microsoft Excel ya, ada minimal, maksimal, average ya, ada small, ada large ya, dan juga kita mencoba memberikan border. Nah, biasanya juga kadang-kadang ada yang suka gitu atasnya ini biar lebih menarik dikasih color juga ya. Jadi klik ini ada fill color sebetulnya. Jadi terserah aja sukanya apa. Oh, misalkan biru gitu ya. Ini juga tadi belum kita. Nah, itu terserah berkreasinya ya, suka-suka silahkan. Nah, ini paling tidak ada kalau tabelnya rapi, bagus, itu juga kan dilihat enak ya, dilihat bagus, nyaman, gitu. Orang yang membacanya itu juga senang. Itu kira-kira untuk latihan kali ini, dan silahkan disimpan. Barangkali nanti di sesi berikutnya ini bisa kita lanjutkan lagi. Ya, terima kasih. Dan bagi yang mungkin belum paham, tetap semangat untuk belajar dan silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi bagi yang belum subscribe, silahkan dibantu untuk subscribe, dan silahkan juga di-share ke teman ya, atau saudara, dan jangan lupa diklik tanda lonceng agar Anda bisa mengikuti video-video terbaru saya yang lainnya. Saya kira itu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.